Pepohonan hijau dengan daun yang rimbun mengiringi perjalanan menuju salah satu masjid yang cukup terkenal di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini. Masjid ini kini menjadi salah satu destinasi wisata desa. Namanya Masjid Ridwan. Namun, orang lebih mengenal masjid yang ada di Dusun Jurang, Malang ini sebagai Masjid Cina Desa Pakuan. Bukan tanpa alasan orang menyebut masjid ini sebagai Masjid Cina, terlihat dari konstruksi bangunan khas Tionghoa begitu kental dalam desain pembangunan masjid ini. Perpaduan merah, kuning, keemasan menjadi ciri khasnya. Tulisan kaligrafi Al-Quran dan tulisan Mandari menghiasi dinding tembok masjid ini. Masjid mulai dibangun sekitar tahun 2007. Namun mulai dioperasionalkan tahun 2010. Masjid ini dikatakannya dibangun oleh Haji Maliki, warga etnis Tionghoa yang menjadi mu'alaf bersama seluruh keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Pada pagi hari ini saya sedang berada di salah satu desa wisata, yakni di Desa Pakuan, dan salah satu ikoniknya di Desa Pakuan ini ada namanya Masjid Cina. Dan alhamdulillah pada pagi ini saya sedang bersama salah satu pengelola dari Masjid Cinanya sendiri. Mungkin bisa perkenalkan, saya sendiri Hamzah Notoni, dan ada beberapa teman-teman juga yang hadir di sini untuk kita melakukan wawancara sejauh mana perkembangan ataupun proses yang ada dari Masjid Cina itu sendiri. Saya Hamzah Notoni dari kampus Universitas Mataram dari Prodi Kehutanan. Salah satu bentuk untuk melaksanakan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Habib Awan. Ya. Kebetulan saya jadi pengelola dan penanggung jawab lah untuk di musola Cina ini. Oh ya Pak, kebetulan ini kan salah satu ikoniknya nih dari Desa Pakuan. Untuk salah satu manfaat ataupun yang biasa digunakan oleh masyarakat di sini untuk di masjid ini kira-kira apa aja biasanya? Selain sebagai tempat ibadah, apakah ada tempat yang lain juga untuk digunakannya seperti itu? Ya, kalau di sini kan tempat untuk ngaji anak-anak setelah maghrib dan tempat bermain untuk anak-anak juga kan di sini. Ada kolam juga kan, tapi kebetulan kolamnya lagi tidak berfungsi sekarang ini. Oh, ya. Untuk tahun berdirinya masjid ini kapan Pak ya? Bertahun berdirinya kalau nggak salah tahun 2010 lah. 2010 yang didirikan oleh Pak Haji Maliki. Oh iya, Pak Haji Maliki ya. Dan untuk kira-kira dulu alasannya dibangun masjid ini apa ya Pak ya? Alasannya kan dia awalnya bermimpi. Ya. Suaminya kan bermimpi kalau ada tokoh ulama lah yang datang ke mimpinya itu, kalau tidak salah lah itu. Terus akhirnya kan jadi mu'alaf, terus dia beli tanah di sini, membangun anunya awalnya dulu dia membuat villa tempatnya istirahat. Terus di samping villa itu ada musola, dan istrinya membuat musola Cina lah. Oh, musola Cina berarti sejarahnya karena salah satu pendiri ini awalnya non muslim gitu ya. Muslim. Bermimpi didatangi oleh seorang ulama untuk melakukan syahadat ya, membaca syahadat, dan alhamdulillah di belakang ini juga ada banyak wisatawan yang datang ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya dengan akhirnya membaca syahadat, akhirnya membangunlah Masjid Cina ini gitu ya. Ingin Masjid Cina. Nah biasanya pengunjung di sini berapa orang yang biasa datang Mbak? Kalau dalam satu minggunya itu? Dalam satu minggu itu lebih lah, dari 100 sampai 200-an lebih lah. 100. Tapi semenjak Covid berkurang lah, karena kan dibatasi dia datang berkunjung. Sehingga untuk pendapatannya pun gimana Pak dari jumlah wisatawan yang masuk gitu? Kalau pendapatannya kan kita belum buatkan paket ya. Sementara ini kan orang yang datang berkunjung itu hanya membayar parkiran saja. Bayar parkiran. Dan untuk parkirannya itu dikelola lagi untuk bayar ini dah, untuk apa namanya itu, pengelolaan aset lah di sini. Oh ya. Berarti ini teman-teman semua untuk pengelolaan ataupun pendapatan keuangannya hanya didapatkan dari parkiran aja ya, uang parkir, sehingga salah satu digunakannya itu kebanyakan untuk bayar air gitu ya, bayar listrik dan lain sebagainya. Tetapi ini mungkin kalau kita melihat salah satu bentuk
keikhlasan dari sang pendirinya gitu ya, ataupun sampai sekarang dari pengelolanya untuk melaksanakan hal-hal kebaikan seperti itu. Nah, dari sisi lain Mbak, kira-kira di destinasi wisata ini apa yang benar-benar ditawarkan di sini? Mungkin apakah dari untuk ibadah yang paling diutamakan, atau untuk rekreasi, ataupun hanya untuk sekedar rapat saja? Kalau untuk masyarakat Jurang Malang sendiri, di sini kan tempatnya bisa dipakai untuk akad nikah, acara-acara resepsi lah. Dan kalau masyarakat Jurang Malang khususnya, kalau ada warga yang kawin, dipakai tempat ini dijadikan tempat untuk resepsi atau apa, dikasih orang yang kawin itu dikasih kambing lah satu. Oh, ini luar biasa ya. Selain tempat untuk orang nikahan, ternyata dapat bonus juga di sini teman-teman. Dapat bonus dari pemiliknya, dikasih kambing. Nah, untuk teman-teman yang mau nikahan di sini bisa ya, rekomendasi. Tapi khusus untuk warga sini. Oh, khusus untuk warga sini ya. Iya. Kita cari orang sini berarti ini. Bisa. Oh ya, untuk dari pengunjungnya biasanya dari mana aja Pak ya? Mungkin hanya dari sekitar Lombok atau Jurang Malang, atau bahkan dari warga asing pun, mungkin dari luar negeri ikut datang. Ada sih. Dari warga asing juga ada. Dari lokal lebih banyak di lokal. Kalau sementara ini kan kalau dulu baru-baru yang ini kan kita juga buat tempat wisata air terjun juga kan. Jadi kan banyak yang datang dari luar ya. Iya. Ada juga dari Malaysia kemana pakai bis ke sini hanya mau melihat musola ini gitu kan. Tapi kan sementara dari Covid ini kita tidak bisa bergerak untuk yang kita jadikan tempat wisata yang satuan itu air terjun itu kan. Berarti selain di Desa Pakuan ini, selain masjid Cina ini, ada beberapa lokasi wisata yang cukup bagus dan menarik yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat umum secara luasnya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa masuk ke dalam ya, lihat-lihat gimana kondisinya. Bisa. Oke teman-teman, kita akan melihat kondisi di dalamnya ya. Lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Jadi ini salah satu kondisi saya di dalam teman-teman. Kalau kita lihat begitu menarik ya. Kita lihat dan fasilitas pun yang ada di sini mungkin bisa disampaikan fasilitasnya apa aja kemudian yang ada di desa ataupun di masjid ini. Ya kalau di sini kan umrah biasanya kan ya musola, biasanya kan kalau dalam musola itu ada ya tidak beda jauh dan tidak ada yang sifatnya terlalu privat. Wah lah di sini hanya sekedar ini ada apa itu kalau bahasa sini itu rehan. Oh iya, ada rehan tempat ya? Ini tempat anunya Al-Quran itu sama Al-Quran ya cuman itulah. Oh ya, siap. Jadi kalau kita lihat ya dari segi bangunannya sungguh menarik dan sungguh bagus, yang memang benar-benar termotivasi dari orang Cina, model bangunannya orang Cina. Contoh lihat sangat menarik, dan bahkan posisi imamnya di depan sana ya, sungguh bagus, dan ada jam dindingnya juga kalau kita lihat. Jadi kira-kira seperti itulah kondisinya yang di dalam ini. Ya satu lagi juga teman-teman semua. Kalau kita di dalam ini juga kita bisa melihat ini apa namanya itu Gunung Rinjani, tapi kebetulan sekarang ini lagi mendung dan cuacanya agak tidak bersahabat lah. Ini kan kita tidak bisa lihat Gunung Rinjani. Tapi kalau sore sama paginya itu kita bisa lihat mataharinya terbit. Oh iya. Dari sini dan Gunung Rinjani itu kelihatan di sini. Oh ya, siap. Oke, karena kita udah lihat kondisinya di dalam dan fasilitasnya yang ada di dalam, sungguh luar biasa ya. Insya Allah akan membantu kita semua untuk kembali lagi ke sini seperti itu. Kita lanjut ke melihat fasilitasnya yang lain yang ada di luar, teman-teman. Oke. Very chill, very mellow. Ethereal. You're not trying too hard. Oke teman-teman, kita kembali lagi di luar ini karena kita terpukau ya dengan alam-alamnya yang ada di luar sini, sehingga mata pun kita yang awalnya agak redup, mata kita
dipikat untuk bagaimana melihat keindahan alam yang ada di Desa Pakuan ini, khususnya di Masjid Cina ini. Oh iya Pak, selain fasilitas untuk beribadah mungkin digunakan untuk apa? Misal apa aja yang ada yang disediakan di Masjid Cina ini? Kalau di sini ada kantin tempat makan juga kan, dan ada aula tempat biasanya kan kalau ada rapat untuk dari desa sering dipakai untuk rapat lah di sini. Ada aulanya juga di sebelah timur dan ada kolam ikan juga, ikan apa namanya itu? Ikan koi. Ada banyak tumbuh-tumbuhan juga di sini, ada tumbuh-tumbuhan buah-buahan lah seperti rambutan. Yang berarti ada tempat rapat yang disediakan dan untuk teman-teman mahasiswa ataupun para pegawai ASN dan lain sebagainya bisa melakukan rapat di sini ya, disediakan. Ada makanan juga yang disediakan. Jadi jangan khawatir, jangan bawa makanan dari luar, bisa memaksimalkan untuk kemudian kita perdayakan masyarakat yang ada di sini teman-teman semua. Karena di sini juga banyak pohon-pohon, pohon durian, terus rambutan dan berbagai macam buah lainnya. Kurma juga. Ada kurma juga ya. Ini kurma yang sangat langka ya kalau di Indonesia. Ada kurma di tanah. Jadi sungguh bagus ya yang ditawarkan di destinasi wisata di Masjid Cina di Desa Pakuan, Dusun Jurang Malang. Oke teman-teman, sekian dari saya, kita sampai ketemu kembali ya di waktu-waktu yang lain. Terima kasih Pak atas kesediaannya sebagai narasumber kami, sebagai pemandu di dalam kegiatan ini, sehingga wisatawan pun akan semakin tahu tentang kondisi di Desa Pakuan, terutama desa wisatanya yang ikoniknya adalah Masjid Cina ini teman-teman semua. Terima kasih Pak ya. Oke. Ayo.